pagi hari ini terima kasih untuk Pastor ya Pak Yongki yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing bersama-sama di BMC New York yang saya yakin ya tahun ini akan diberikan Tuhan berkat yang melimpah ya. Jemaat-jemaat semuanya akan dipulihkan dan bisa kembali beribadah dengan baik di tempat yang sudah ada ya di gereja di MS. Saya senang sekali bahwa tadi ya banyak teman-teman yang mulai hadir ya, yang mengisi daripada gereja ya, tempat-tempat bangku gereja. Saya berharap nanti bisa lebih lagi ditambahkan. Nah, hari ini tema kita yaitu adalah melawan arus dunia ya, yang salah tentunya ya, melawan arus dunia yang salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dunia ini ya kita lihat pada langsung masuk pada awalnya ya. Pada awalnya Tuhan menciptakan dunia ini buat kita. Semuanya sudah baik dan sempurna. Ya, kita tahu bahwa dunia diciptakan, diberikan untuk kita. Jadi dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang indah, ya, yang luar biasa, yang sudah sempurna diberikan kita. Dengan segala pemeliharaannya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lihat, ya, kita melihat bahwa ada pagi, ada malam, ya. Kalau di Amerika paling senang saya karena ada 4 musim, ya, musim dingin, ya, musim spring, ya, lantas musim panas, ya, summer, ya. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan teman saya dari Indo, ya, tahun lalu tuh datang ke New York hanya kepingin lihat salju, saudara. Itu disempat-sempatkan, ya, karena kepinginnya dia lihat salju, ya, maka dia sempatkan datang di Amerika pas bulan Desember. Puji Tuhan, pas ya hari itu dia datang kan cuma nggak lama, cuma berapa hari aja. Pas ketika keluar bersama saya hujan bener, hujan salju. Waduh, dia seneng banget ya. Seneng banget dia, keluarkan tangannya, dia lihat, waduh, bagus tuh. Ya saya ngomong iya bagus, belum tahu kalau sudah sampai selutut ya. Dulunya saya juga seneng, waduh bagus. Tapi sudah sampai selutut waktu kerja, aduh parah ini ya. Ya jalan licin, takut jatuh, dinginnya amit-amit ya. Nah, tapi semuanya indah ya kalau kita bersama dengan Tuhan itu menyenangkan ya. Tuhan ciptakan bumi ini untuk kita memang. Tapi masalahnya hari ini kenapa ciptaan di dalam bumi ini kadang-kadang membuat kita jadi stres malah. Ya. Karena ada hal yang salah yang sudah dilakukan pada manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan kita lihat di firman ya. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi artinya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan diberikan kepada kita. Nah, kenapa hari ini dunia ini bisa menjadi problem buat kita? Kenapa kita sekarang melawan arus? Kenapa kita sekarang harus melawan arus dunia? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Karena si jahat iblis sudah memperdaya Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Ya, nah ini awal daripada ya bumi ini bisa membuat kita jadi stres malah, bukan membuat kita jadi bahagia sukacita, tapi malah buat kita jadi stres. Ya perempuan itu ya ini awalnya perempuan tuh melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampak enak untuk dimakan dan ia berpikir alangkah baiknya jika ia menjadi arif atau dalam terjemahan yang lama yang ada di bahasa Indonesia yang lama yaitu memberikan buah ini memberikan ya pengertian ya memberikan hatinya untuk memberi pengertian ya sebab itu yang memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberikan juga pada suaminya dan suaminya pun memakannya ya lanjut ya nah
Jadi di dalam ketika dia melihat apa yang diperdayakan iblis, yaitu pada saat itu digambarkan sebagai ular. Maka ketika Hawa melihat pertama, buah itu dia katakan baik untuk dimakan. Ya. Jadi semua kehidupan ini dimulai dari panca indera kita. Ketika kita dengar, ketika kita melihat, ya, maka ada hal yang kita bisa lihat. Oh ini baik, oh ini indah, oh ini menyenangkan, ini bagus. Ya. Ketika saya datang di Amerika, wah saya langsung senang sekali ketika ada pastor ngajak saya jalan-jalan ke Manhattan, mana waduh. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Ya, diajak, ayo Pak, ya makan. Waduh, saya senang sekali. Luar biasa kita punya pastor yang baik. Ya, bawa ke sana, saya diajak jalan untuk melihat indahnya kota New York. Ya, memang pada saat itu kan saya pulang pergi Mas ya. Saya lihat, waduh baik. Nah, ini awal daripada saya akhirnya tertarik. Ya, saya bilang sama keluarga saya, udah tinggal di sana dulu aja. Nah, ini sudah mulai kan, sudah mulai terinspirasi, mulai kepingin orang bilang, nah ini jiwa ini melihat sedap kelihatannya. Ya. Waduh, iya sedap ya, enak hidup di New York. Kotanya bagus, ya banyak bangsa di sini. Saya bisa melihat semua wajah orang hitam, orang putih, orang kuning, orang setengah kuning, setengah apa, pokoknya lengkap dengan juga berbagai macam aksesoris rambutnya yang diwarna-warna, ada yang hijau hari-hari ini, ada yang kuning. Ya. Saya lihat, waduh, enak. Dan juga mereka cuek begitu ya. Sampai saya di Manhattan, saya melihat yaitu wanita yang dengan telanjang di body paint, ya saya nggak ngerti, saya deketin, saya lihat kok bagus bajunya. Ternyata istri saya menarik, jangan-jangan yang ini telanjang. Oh iya, telanjang ya. Ternyata saya lihat, oh benar, telanjang ternyata itu. Bukan baju, ternyata cat yang nah sampai begitu. Dan Hawa jatuh ketika roh ini, yaitu di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu hati, yang memberikan pengertian. Ya. Dan dia tertarik hatinya. Nah, saudara, yang bahaya sekarang ini adalah arus dunia yang menarik kita, hati kita. Yang dimana hati itu terdapat adalah roh. Dikatakan di Amsal, hati itu memancarkan kehidupan. Nah, hati kita sekarang diserahkan kepada mana? Di Tuhan atau kepada dunia ini? Kalau kita serah kepada dunia ini, maka segala yang ada dalam dunia ini akan menyeret kita dan menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita nggak sampai kita tahu, ya sampai di jiwa kita dan kita mulai ya libatkan Tuhan di dalamnya, maka nanti Tuhan akan berbicara, roh itu akan berbicara. Hati-hati lu ya. Ini kelihatannya indah, kelihatannya baik. Tetapi ini kalau dilanjutkan bisa kita jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa dunia ini adalah berbahayanya kalau kita jadi manusia duniawi. Kalau dunianya baik sampai hari mobil diciptakan untuk mempermudah kita bisa kemana. Segala sesuatu diciptakan ya, orang-orang diberkati Tuhan dengan kepandaian luar biasa untuk membangun gedung-gedung yang bagus. Dibuat kita nikmati ya. Tetapi kalau sampai hati kita tertarik pada dunia ini yang berbahaya. Contoh kalau kita sudah diberkati, ya. Kita sudah punya mobil bagus dengan kekuatan kemampuan keuangan kita. Katakan, wah saya sudah bisa beli mobil 10.000 lah, ya. Dengan saving dan nah ketika kita melihat kepingin beli mobil ya itu kan banyak pilihan, mata ini kan memilih. Setelah itu kita waduh ada pilihan yang bagus 30.000 yang lebih bagus. Nah ini yang perlu kita jaga, kita harus waspada ya. Dan hal-hal seperti ini kadang-kadang kita terikat karena kita lihat sebelah rumah beli mobil ini, sebelah ini lebih bagus. Saya kalau 10.000 rasanya kurang lah. Ya. Memberi pengertian yang beda. Pengertian dari hal-hal duniawi. Saya nggak mau kalah deh. Ya, tuh. Kalau bisa saya beli sama lah minimal 30.000 atau berapa. Akhirnya dipaksakan beli. Nah ini hal-hal seperti ini harus diwaspadai karena ini kita harus melawan.
Kita harus tahu apa yang firman katakan. Kalau itu membebani hidup kita, ya jangan dilanggar. Ya. Kalau kita sudah melanggar dan kita seperti Hawa tadi tertarik kepada buah itu, padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh. Ya, Tuhan katakan jangan kau sentuh, kau makan akan mati. Tapi karena tertarik hatinya, dia ambil resiko dan dia makan, akhirnya mati benar. Putus hubungan dengan Tuhan. Nah, kita sering tanpa disadari, kita tuh tertarik arus dunia karena seperti itu. Kita pasangkan sesuatu karena kita tertarik hati kita, ya, dan sehingga kita rela korbankan, ya, sampai hanya sesuatu hal kita bisa meninggalkan Tuhan, ya, karena harus mungkin ya kita berani ambil beban dengan leasing yang begitu tinggi, sehingga hari Minggu harusnya kita bisa off, bisa melayani Tuhan. Enggak bisa ini. Sudah terkadung ngambil ini. Saya Minggu harus masuk ini, saya harus nambah ini supaya saya bisa tutupin ya beban saya. Nah, ini yang enggak boleh. Ini namanya duniawi dan ini yang harus dilawan. Bukan enggak boleh kita beli mobil, boleh. Ya, tapi semuanya harus disesuaikan dan kita harus banyak bertanya, Tuhan, saya kalau beli mobil ini gimana Tuhan? Kalau saya leasing gimana? Tanya dulu, doa. Karena kita jangan-jangan terjerat oleh arus dunia ini. Karena seringkali kita terjerat karena kita punya pengertian yang berbeda dengan firman. Hawa punya pengertian bahwa ketika dia makan tuh dia akan seperti Allah. Artinya gengsinya ditambah. Pengertian itu adalah yang dalam bahasa sehari-hari yang sederhana, menambahkan nilai value dengan sesuatu apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Itu namanya pengertian. Menambahkan nilai yang kita lihat, value yang ditambahkan untuk sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu namanya pengertian. Ketika Hawa pikir, wah kalau saya makan ini, wah saya pasti, katanya si setan itu, kamu seperti Allah, kamu bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Artinya apa? Wah, kita diangkat, parfum kita ada ya, gengsi kita diangkat. Kalau kita beli sesuatu yang lebih mahal daripada orang-orang di sekitar kita, maka punya kita parfum, karena kita punya harga diri yang diangkat. Orang lihat, wah ini loh orang berhasil. Padahal sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Hawa sama juga ketika seperti dia makan, dia pikir, wah nanti saya bisa jadi seperti Allah. Saya bisa membedakan mana yang tahu, yang jahat dan yang baik. Jadi hari ini kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati kita ini mau diberikan kepada siapa? Kepada dunia ini atau kepada Tuhan? Kalau kepada Tuhan, tentunya segala sesuatu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang mana yang baik, ya, mana yang sempurna begitu. Nah, tentunya semua belajar, saya juga belajar. Ya, ya kita lanjut ya. Kita lanjut supaya waktunya bisa pas ya. Ya, firman-Nya tolong dibantu. Ya, hostnya terima kasih banyak. Langkah yang harus kita ambil supaya tidak terbawa arus dunia ini atau duniawi ini tadi ya. Ya. Tolong dilanjut ya. Yang pertama adalah perbaharuilah. Sebentar ya. Ini langsung lompat ya. Kejadian jiwa. Nah ini keadaan manusia ya. Sorry ya. Keadaan manusia yang terbawa arus dunia yang dikuasai oleh si jahat. Ya. Nah ini. Ya betul lagi firman yang pertama ya. Ketahuilah. Ya, lanjut satu lagi. Klik satu lagi ya. Ketahuilah ya, ini kita baca serius ini ya. Karena ini akan mengkoreksi diri saya juga, semua teman-teman, sahabat saya yang saya dikasih Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ya, ini sudah waktunya masa sukar. Ya, semua kena COVID ya. Semuanya dalam kesulitan ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Nah, di sini akan diuji kita. Masihkah dalam kondisi seperti ini kita menjadi hamba uang? Artinya mementingkan diri sendiri terus. Ya. Apalagi dalam masa seperti ini malah menjadi-jadi. Ya, wah, COVID ini susah. Ngapain bantu orang? Kita sendiri nggak cukup ya, seperti itu.
saya berikan sedikit kesaksian tentang orang yang mencintai uang ini, menjadi hamba uang. Nah, saudara, ini teman saya juga seorang pendeta ya di kota saya. Dan saya tahu dan saya kenal. Ya. Dan karena saya baik, ya, saya ya lebih sering bermain di rumahnya. Dan saya tahu hamba Tuhan ini ya dalam konsep untuk berkhotbah dia bagus. Dia orang pandai, dia lulusan sekolah Amerika, ya. Bahkan juga dia ngambil gelarnya di Tiongkok juga, ya di China. Tetapi soal uang, aduh, saya katakan kikir sekali. Ya. Dan dia bisa membangun semua koneksi pekerjaannya dengan kepandaian yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia pandai sekali. Ya. Dan berapa tahun yang lalu ya kami berjumpa, dia mengalami hancur bisnisnya, begitu mengalami kerugian. Tapi karena dia pandai, ya, karena dia berhemat dan kikir, ya, kikir itu luar, ya, tidak wajar kikir itu namanya roh duniawi. Padahal dia ngerti kebenaran, tapi dia nggak mau lepaskan ini keduniawian ini. Dia terikut arus dunia, dia katakan bahwa uang itu sangat penting, susah dicari, harus kikir, harus hemat. Apa saja yang dikeluarkan harus dihitung, tidak boleh lebih, harus tepat. Itu orangnya seperti itu. Bisnisnya hancur, karena dia pinter, smart, dia bangun lagi dengan kekuatannya dan berhasil lagi. Dan masa pandemi ini benar-benar dia hancur lagi. Kenapa? Dia tidak pernah sedikit pun ya berkatnya itu dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan. Dan ketika dia bagi orang, dia harus dapat sebuah profit daripada ketika dia keluarkan uangnya itu. Ya. Jadi ini adalah hamba uang, bukan hambanya Tuhan. Sekalipun dia punya predikat sebagai hamba Tuhan, tapi hati ini penting. Dia punya pengertian berbeda. Karena dia pikir gini, kalau saya memberkati orang, orang itu harus seperti saya. Dia harus pandai, dia harus bisa bekerja, dia harus bisa sehingga dia dapat uang, sehingga dia bisa dididik, begitu maksudnya dia. Tetapi kan enggak bisa. Dalam waktu orang itu kalau dia butuh sesuatu, sakit, dia butuh duit hari itu. Masa orang sakit dididik untuk kerja dulu, sehat? Kan enggak bisa. Harus dibantu dulu, setelah itu baru dibenahi. Dan itu adalah cara dia untuk menutupi, yaitu hamba uangnya tadi. Jadi manusia itu kalau sudah kena hamba, kalau sudah hatinya diikat, itu dia bisa membuat berbagai macam kata-kata yang manis untuk menutupi kelemahannya. Dan ini sangat berbahaya. Nah, sebab itu saudara dikasih Tuhan, itu hamba uang. Coba lanjut lagi. Ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Ya. Dan ini banyak sekali yang saya temui. Ya. Dan saya tahu orang-orang yang seperti ini sulit sekali mendapat berkat dari Tuhan. Ya, tentunya dalam keuangan. Ya, saya juga punya family saya juga sama seperti itu. Wah, hari-hari ini juga kalang kabut dia. Ya, cari duit kalang kabut. Ya, karena apa? Dia nggak pernah mau ya menolong orang-orang miskin di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dia bilang, oh, kamu harus pinter dong seperti saya. Ya, itulah pemikirannya dia, pengertiannya dia seperti itu. Boleh mendidik orang, tetapi kita harus tahu pada waktunya, nggak bisa dipaksa ya. Bantu dulu baru dididik orang ini. Kalau memang didik nggak bisa, memang orangnya brengsek berarti ya. Nggak perlu ditolong lagi kan begitu ya. Sorry, ini mungkin untuk mempertegas maksud saya. Jadi mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, ini akhir zaman. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, ini buat anak-anak, ya anak-anak muda yang ada, ya ayo, kita jangan sampai berontak melawan orang tua. Benar salahnya orang tua itu memang kita manusia, tetap ada kelemahan dan kekurangannya. Ya, jadi sebab itu anak-anak yang baik adalah anak-anak yang menerima apa adanya orang tuanya. Kalau orang tuanya salah ya diam aja ya. Dan harusnya anak-anak ini membantu orang tuanya ya untuk memberikan pengertian bahwa mama papa itu salah caranya begini, tapi dengan
dengan cara yang baik, ya, tidak dengan memberontak dan tidak memperdulikan agama. Ya. Nah, tidak tahu mengasihi, ya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, lihat, ini yang dimaksud, ini adalah, ya, kembali dulu ya ayat yang keempat dulu yang tadi, ya. Ya, ini adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, ya. Daripada menuruti Allah. Ini adalah jemaat yang ditemukan di gereja yang di saat itu Timotius lagi pelayan. Ya. Dan juga ini semuanya harus menjadikan sebuah nasihat yang sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Apakah di dalam hati kita ada hal seperti ini? Kalau ada, berarti kita hidup di dalam dunia. Kita sedang tertipu oleh tipu daya si jahat, yang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, lanjut ya, ayat yang ke-5. Secara lahiriah yang menjalankan ibadah mereka, tapi pada akhirnya mereka memukuli kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya kenal. Saya dulu pernah jadi pasturnya di lembaga permasyarakatan, ya, yang ada di 2 tempat, Medaeng dan Sidoarjo. Kalau di Medaeng itu orang-orang narkoba semua. Orang-orang kaya yang kena narkoba, itu saya pelayanan di sana juga, ya. Dan juga pelayanan kalau yang di kota Sidoarjo itu orang-orang yang di mana itu benar-benar perampok. Ya, perampok, pembunuh, ya, bertengkar, bunuh orang, perampok, ya, pencopet, itu maling-maling yang benar-benar maling-maling kelas yang jahat begitu. Ya. Dan ada beberapa orang yang ketika dia keluar dari penjara, ketika kami didik di penjara, kita adakan khotbah, pengajaran pengajaran rohani supaya mereka keluar, mereka jadi baik. Dan mereka ada yang benar-benar ketika dia menjalankan ibadah, ya, mereka memiliki kekuatan untuk dia berubah. Jadi hatinya sudah diserahkan kepada Tuhan. Ketika dia di dalam penjara, dia berjanji, saya berjanji ketika saya keluar dari penjara, saya harus jadi orang baik dan berguna. Tapi ada banyak kembali yang saya lihat, mereka keluar dari penjara, tidak lama kemudian mereka kembali. Karena apa? Ketika saya ibadah, saya memberikan pengajaran firman, mereka tuh tidak percaya bahwa dengan Tuhan mereka berubah, memungkiri kekuatannya. Ya. Padahal dia ada di dalam gereja, ada di dalam ibadah itu. Tetapi dia nggak percaya. Apa yang firman sampaikan tidak pernah menyentuh hatinya. Dan saya di New York kenal dengan seorang yang juga ngomong, Pak, puji Tuhan, Pak. Saya ini dulu brengsek penjual narkoba. Saya penjudi. Saya suka berkelahi. Ketika saya terima Yesus Kristus dan saya beribadah. Dan saya tekun dalam ibadah saya. Puji Tuhan, Pak, sekarang saya dibebaskan sama sekali. Nah, ini adalah kekuatan. Jadi inilah yang Tuhan mau hari ini. Kita harus melawan arus duniawi yang begitu jahat yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan orang-orang ini sudah memiliki, merasakan, dan dia sudah nyata bahwa melalui ibadah itu dia bisa diubahkan. Ya. Nah, yang 6, sebab itu di antara mereka terdapat orang-orang juga yang menyebut ke rumah orang lain, yang menjerat perempuan-perempuan lemah, syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ya, jadi juga seperti itu, ada di sini kan banyak ya terjadi perselingkuhan dan lain-lain di kota New York ini. Karena apa? Kadang-kadang satu rumah bisa dihuni beberapa teman kamar, ya, teman kamar. Ya, dan ini sangat berbahaya. Dan sebab itu kita harus tetap teguh di dalam Tuhan supaya orang-orang jahat itu tidak mengganggu hidup kita. Ya, lanjut. Ya, tolong dilanjut ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah
dapat mengenal kebenaran. Ini sebuah nasihat yang keras hari ini. Kalau kita hari ini sudah bertahun-tahun beribadah, bersekutu bersama Tuhan di gereja Bethany New York, ya, yang digembalakan oleh Pastor Yonggi, dan kita tidak pernah mau berubah, ya. Ini repot juga, ya. Jadi hati kita ini sudah diserahkan kepada dunia ini. Dunia itu tidak mau kenal Tuhan, tidak mau kenal kebenaran. Sama seperti Yones dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Hari ini kita semua ditegur, termasuk saya. Saya harus belajar lagi, lebih lagi. Ya, iman kita harus diuji. Tapi kita nggak tahan uji. Karena apa? Karena kita sudah terseret arus dunia ini. Nah, lanjut ya. Ya, dilanjut. Nah, selanjutnya, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, ya. Memang. Jadi jemaat saja, tapi nggak ada kemajuan. Karena dalam hal ini Yones dan Yabres, kebodohan mereka pun akan dinyatakan bagi semua orang. Jadi orang lain yang melihat kita Kristen, orang lain yang melihat kita ibadah, mereka itu mempertawakan kita. Kamu tiap hari ibadah di gereja, tapi kok nggak dapat apa-apa. Hidupmu tetap seperti ini. Ya. Hidupmu tetap seperti yang dikatakan firman di atas. Tidak ada perubahan yang nyata. Dan semua orang bisa mengatakan, ngapain kamu ke gereja? Goblok kamu, kan gitu. Ada yang ngomong gitu, kalau kamu hidupmu gini-gini aja. Nggak ada perubahan. Ayo mari kita berubah melalui firman Tuhan hari ini yang Tuhan tegurkan buat kita. Ya, lanjut. Ya, ini keuntungan kita. Langkah yang harus kita ambil supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia. Ya, ayo lanjut. Waktunya. Pertama adalah pembaruan pikiran di Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Kembali lagi Tuhan perbarui pikiran kita ketika Adam dan Hawa jatuh itu, ketika dia melihat dan masuk di dalam pikiran. Pikirannya sia-sia. Jadi pikiran kita ini harus diperbarui oleh firman Tuhan. Ketika sesuatu yang baru yang dunia tawarkan, hati-hati. Ini benar apa ini salah? Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat saya atau tidak? Itu harus dipertimbangkan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, kita akan terikat. Kita akan masuk di dalam jerat iblis daripada dunia ini, ya, yang masuk dalam dunia ini. Jadi pikiran harus diperbarui. Yang kedua, ya, kita lanjut. Perbarui hati kita. Nah, ya, kembali lagi kan. Hati kita, ya, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup, ya, pengertian tadi, ya. Nah, Hawa dapat pengertian. Pengertiannya bukan pengertian yang baik dari Tuhan, tapi pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, karena Hawa tadi berbuat dosa, dia nggak mau lagi, dia kepingin bergaul dengan setan, maka jadilah dia persekutuan jauh dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, karena Hawa pada saat itu dikatakan bahwa dia sudah degil hatinya, sudah jahat, dan mau meninggalkan Tuhan, persekutuan dengan Allah. Dan ini harus diperbarui hati kita. Kita kembalikan hari. Perasaan kita telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ingat, walaupun kita di dalam gereja, minggu kita bisa jadi malaikat, tapi hari yang lainnya masing-masing tanggung jawab. Ya, saya nggak bisa menghakimi, saya nggak tahu. Yang tahu cuma diri Anda, hati Anda dengan Tuhan. Apakah saya termasuk menjalankan hawa nafsu dalam kehidupan saya, mengejarkan macam-macam kecemaran? Ya, kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, yang pertama tadi, ya, itu perbarui hati kita. Lanjut, ya, pikiran hati kita. Ya. Dan yang ketiga, mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus artinya mengenal bahwa
Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Berkat, kekayaan, kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita datang dari Tuhan. Dunia ini tidak bisa menyediakan apa-apa. Ya, saya kenal dengan orang yang cukup, ya, tidak cukup kaya lagi, sangat kaya ya, di kota Surabaya. Dan hari ini tiba-tiba dia masuk rumah sakit ICU. Ya. Setelah itu, ya, dicek dia kena kanker hati. Ya. Dan selama hidup saya lihat dia hidup orang yang paling sukacita. Karena apa? Kekayaannya banyak. Dia kaya, dia smart, tetapi dia tidak mau mengenal Kristus. Ke gereja, hanya apa? Cari berkat, berdoa supaya dia diberkati, usahanya diberkati, keluarganya, tapi tidak mau belajar mengenal Kristus. Jadi saya bilang kalau orang datang ke gereja terus hanya cari berkat, ya, kata pastor, ya ke Gunung Kawi itu lebih tepat tempatnya. Ya, Gunung Kawi, ya, pesugihan, dukun-dukun itu lebih tepat di sana aja, sudah nggak usah repot. Tapi kita ke gereja ini bukan cari berkat, ya, cari kita belajar untuk mengenal Kristus, karena dia sumber dari segala berkat itu. Ya. Jadi kita harus belajar mengenal Kristus. Ya. Belajar, mau dididik, diajar, ya. Karena kamu, ya, mengenal pengajaran dan kebenaran nyata dalam Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kalau Kristus ada Yesus, kan, kalau Yesus Kristus berarti artinya Tuhan yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Tapi kalau cuma Yesus berarti ini adalah manusia yang ketika dia hidup di dalam dunia ini, yaitu Yesus. Dan dia nyatakan kebenarannya, yang mengajar gerejanya di saat dia hidup dalam pelayanan. Ini loh yang benar. Jadi orang yang mau diberkati Tuhan. Yesus sendiri menyatakan kebenarannya. Yesus melayani penuh. Yesus memberikan hatinya. Dan ketika dia digoda oleh iblis, ketika dia berpuasa, tidak sama sekali bergeming. Dia tahu bahwa ini kurang ajar ini si iblis, memperdaya seperti Adam dan Hawa. Dia nggak mau. Hanya Tuhan, Allah Bapa di surga. Dan kebenaran ini nyata dilakukan Yesus ketika dia hidup. Lihat, agama yang dilakukan oleh para agamawi pada saat itu. Para Saduki, imam-imam Lewi, dan lain-lain, dikatakan ajaranmu itu sesat semua. Benar? Iya. Karena didasarkan oleh pengertian yang gelap. Pengertian didasari kepentingan dirinya dia sendiri. Nah, itu akhirnya Yesus marah, dia lawan, dan akhirnya Yesus memang banyak musuh. Akhirnya dia pun disalibkan oleh para imam. Ya, pemerintah pun pada saat itu nggak bisa ngomong lagi, karena para imam mengatakan ini orang sesat. Padahal inilah kenyataan, dan dia katakan saya akan bangkit pada hari ketiga. Benar, pada hari ketika Yesus bangkit. Baru mata mereka terbuka, ya. Baru orang-orang yang murid Yesus, baru dia berani pelayanan, berani menyatakan kebenaran. Ketika Yesus sudah menjadi Kristus, menjadi penguasa tunggal, yaitu dunia ini dan segala isinya. Dan kalau kita mau bahagia, mau tinggal, ya, apa yang kita dapat kalau kita melawan arus duniawi ini? Kita lihat. Ya, ini yang pertama, Abraham diberkati sampai anak cucunya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini berbicara tentang hati. Ya. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham mulai hatinya berpaling kepada anaknya. Nah, seringkali kita ini tanpa disadari, ya, kita mulai ya menduakan Tuhan bagi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melihat istri kita berubah, suami kita jadi lebih baik, kita lebih mencintai mereka daripada Tuhan. Ya. Mungkin juga pekerjaan kita yang semakin diberkati, sehingga kita lupa bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu karena
kita hasil dari doa kita, dan Tuhan tahu, ya, Tuhan berikan. Dan sama dengan ketika Abraham, dia mulai mencintai Ishak lebih daripada Tuhan, maka Tuhan tahu tidak, ya. Nah, Abraham dipanggil, Abraham serahkan anakmu untuk dikorbankan. Ini berbicara tentang hati. Ya. Rohnya siapa yang ada di Abraham? Ya. Rohnya Tuhan atau dia pribadi atau hal-hal yang lain yang mengisi dalam hidupnya. Ya. Ternyata puji Tuhan, Abraham berhasil dalam pengujian ini. Ingat bahwa hari ini kita suatu saat setiap kita akan diuji. Ya. Apa saja yang kita miliki yang ketika kita doakan dan kita dapat dari Tuhan, ya. Dan ketika itu melebihi daripada Tuhan, suatu hari pasti akan diuji. Kapan? Saya nggak tahu. Waktunya Tuhan. Ketika kita sudah mulai berpaling dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, ya, doa kita terjawab, apa kita sudah diberkati dan lain-lain. Nah, kita mulai berpaling dari hal itu, maka kita akan dikembalikan kepada posisi yang pertama. Ya, bagaimana kalau ini nggak ada semua? Kamu masih cinta sama aku apa enggak? Masih sayang apa enggak sama saya? Sama Tuhan begitu. Diuji. Nah, sebab itu sebelum kita diuji, ayo jangan sampai hati kita ini, ya, diuji oleh Tuhan, tidak kuat diuji oleh Tuhan, berat, ya, berat. Nah, segala sesuatu itu sebab itu berikan kepada Tuhan. Hati kita berikan kepada Tuhan, pekerjaan kita yang kita dapati syukur yang berikan kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita dapat, istri, anak, suami yang sudah baik ini, berikan kepada Tuhan. Jangan sampai jadi milik kita. Pelan-pelan itu kita ambil haknya dia. Kita ambil, ya, kehidupan mereka untuk diri kita. Tanpa kita sadari. Dan itu juga termasuk salah satu adalah hal yang duniawi. Tidak sadar. Kita didik, kita ajari. Akhirnya lama-lama kita ambil kehidupan, ya, orang-orang yang kita cintai dengan cara kita tanpa kita sadari. Dan itu pasti ada pengujian. Nah, yang kedua, ayo. Satu sebentar lagi selesai, ya. Bagian yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera. Filipi 1 ayat 2 dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus sudah menjadi Bapa yang di sorga. Kalau Tuhan berbicara, aku akan memberikan damai sejahtera. Berarti kasih karunia. Berarti apa? Segala sesuatu yang kita tidak miliki, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan berikan secara kasih karunia. Itu tiba-tiba kasih karunia itu. Ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba diberkati, tiba-tiba mendapat sesuatu, promosi, tiba-tiba saja. Itu kasih karunia yang kita tidak bisa jangkau sesungguhnya, tapi karena kita hanya mengasihi Tuhan, tiba-tiba dapat dalam hidup kita. Dan damai sejahtera. Ini yang nggak ada di bumi ini. Hari ini nggak ada orang, ya. Ya, nggak ada. Semuanya lagi ketakutan dengan corona. Ya, corona. Ini diambil damai sejahteranya dari bumi ini. Orang ketakutan semua. Dan orang kaya yang saya sebutkan tadi di Surabaya sudah kena kanker hati, stres ya, karena apa? Bisnisnya ambruk. Cuma kena COVID 1,5 tahun aja, bisnisnya sudah ambruk. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, dia habiskan keringatnya, habiskan semua. Daya upah itu mas 1,5 tahun habis. Ya. Kena dia, ya, kanker hati. Ngapain hidup seperti itu? Ya. Nah, ya, damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus artinya dia sudah di sorga, dia punya kuasa penuh, dia powerful, dan dia bisa memberikan segala sesuatu yang di luar jangkauan kita. Tanpa kita mengerti, tanpa kita dengar, tiba-tiba saja dia bisa berikan. Nah, sebab itu hati kita harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu mana yang lebih dulu yang diberikan kepada kita. Mana yang lebih penting itu Tuhan akan memberikan dulu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dikembalikan, dipulihkan pengertian kita yang gelap tadi. Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu, ya kasih ini yang penting, makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar. Jadi semua pengetahuan di dunia ini kalau didasari dengan kasih, maka pengetahuan ini akan membawa dampak yang luar biasa positif. Anda tahu yang membuat salah satu obat vaksin ini adalah bukan Sinovac, ekstra apa itu ya? AstraZeneca ya, Astra apa itu ya, Astra. Itu seorang ilmuwan yang dia tidak pernah sekali mencari uang selama dia penelitian untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia berkata, saya lakukan ini untuk kebaikan buat semua orang. Dan dia menemukan vaksin AstraZeneca, ya, yang kelihatannya dari Inggris yang nggak salah itu ya, yang dikeluarkan. Ya. Dan suatu hari dia diundang dalam sebuah pagelaran sepak bola di Inggris ya, baru-baru ini, mungkin 2 bulan yang lalu. Pada saat itu dikatakan Inggris sudah bebas, kota itu sudah bebas dari masker karena dikatakan tidak ada yang terkena COVID dan memang divaksin pakai Astra itu ya. Dan dokter dibawa ke lapangan, dia nggak ngerti. Jadi diminta tolong oleh seorang teman yang baik, ayo kamu datanglah sekali-sekali, jangan tiap hari penelitian, kapan lagi kamu bisa melihat orang-orang yang sudah kamu berkati melalui obatmu ini. Oh ya udah, oke. Dia keluar, dia di lapangan itu dan dia duduk tiba-tiba yang pemilik lapangan yang mengadakan eventnya itu berdiri, dia suruh seluruh supporter berdiri. Ternyata diam-diam orang ini sudah memberitahu bahwa akan datang orang yang menemukan vaksin AstraZeneca yang kita pakai, yang kita hari ini sudah bebas masker. Ayo kita beli post gitu ya. Tiba-tiba seluruh penonton itu bisa berdiri, ya, puluhan ribu orang itu dia memberikan aplaus. Dan si orang ini heran, aplaus sama siapa dokter ini? Tiba-tiba dari pembawa acara itu ya, dia katakan kami semuanya berterima kasih bahwa oleh karena engkau berjuang keras untuk menemukan vaksin ini yang berguna untuk kesehatan kami semua sehingga hari ini kami bisa ada. Nah, ini dia lakukan karena dia apa? Saya yakin dia orang anak Tuhan, ya, karena dia tinggal di negara yang Yesus Tuhannya Yesus semua. Ya. Dia lakukan ini, dia experience demi untuk mencapai sesuatu penyelamatan manusia. Dan ini kasihnya. Karena dia benar, maka dia ya diberi pengetahuan yang benar. Ya, jadi pengetahuan itu penting. Sekolah pun kalau kita miliki dengan cara yang benar, pasti hasilnya baik. Ya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita lakukan tidak benar, ya hasilnya nggak benar. Ya. Saya dulu nakal, kalau sekolah, ya kalau mau cepat dapat nilai bagus ya ngerpek, saudara. Ngerpek aja gampang, ya ngerpek. Ya kadang-kadang, ya saya ini kan orangnya suka banyak bergaul, sampai guru pun ketika mau ulangan Eptanas itu dulu, ya Eptanas. Besoknya Eptanas, saya malam datang ke tempat guru-guru yang sudah ngerpek dengan saya, dikasih soal Eptanas itu, saudara. Ya, plus jawaban. Jadi saya cuma ingat jawabannya aja, nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C. Guru bilang jangan dibuat 100 loh ya. Nanti yang kena sekolah kita ini. Sekolah kita akan ditanyai sama Didikbud, kok bisa 100 ini. Hebat sekali nih, coba nilai rapotnya berapa begitu. Wah, nanti saya dites, saya sendiri dipanggil suruh ngisi soal, saya kacau kan nanti. Ya buat aja lah, salah 15 atau 20, pokoknya kamu oke. Saya dulu begitu, saudara. Saya bisa sampai situ. Itu pengertian saya yang gelap. Tapi teman-teman belajar ngoyo hebat, setengah mati sama saya kalah. Tapi akhirnya yang saya tahu, sekarang dia pinter, saya yang nggak bisa. Karena apa? Saya bisanya karena melalui pengertian yang
tidak benar. Tapi mereka benar, mereka sekolah, mereka belajar, mereka berjuang. Ketika saya tanya, ada soal mau apa enggak? Enggak, saya enggak mau. Saya mau belajar. Ya sekarang mereka jadi orang-orang pinter, saya enggak pinter. Nah, ya saya biasa-biasa. Karena apa? Lalu saya buat kepintaran saya untuk hal-hal yang enggak benar. Ya. Dan dalam pengertian, ya, dilimpahkan pengertian. Ya. Jadi saudara, pengertian ini penting ketika kita dapat sesuatu. Ya. Maka kita punya hati yang mengerti. Oh, seperti ini. Ya. Dalam segala macam pengertian. Tidak pengertiannya gelap, tapi pengertiannya datang dari Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang lebih didahulukan, mana yang pada saat kita harus mengalah, mana pada saat kita harus mengampuni, mana harus pada saat kita harus memberi, mana ketika kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk untuk berdiskusi dengan kita. Itu semua ada di dalam Tuhan ketika kita tinggal di dalam pengertiannya. Jadi saya yakin dan percaya hari ini, kalau kita lakukan seperti ini, ya, kita akan hidup benar-benar dalam kelimpahan Tuhan. Baik jasmani, rohani, keluarga, istri, anak-anak, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pastor Yogi.